Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan tentang barisan dan deret di kelas 10 dari mulai nomor 25. Nomor 25, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai ya. Berarti yang ini bolanya dijatuhkan sepanjang 200 cm. Tiap kali memantul naik tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Oke, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Maka untuk pemantulan pertama atau kita bilang apa ya, suku pertamanya ya, si A-nya 4/3 tadi, 4/5 ya. Maka jadinya 4/5 dikali pemantulan awal ya, dari tinggi sebelumnya 200. Maka ini kita coret 20 bagi 5 4, berarti 4 kali 4 adalah 16, maka 160 cm. Ini untuk si A-nya. Oke, tinggal kita kerjakan di sini. Nah, karena kata dia di sini jumlah jarak yang dilalui bola itu sebelum berhenti adalah berapa? Maka hitung ya, hitung dari mulai awal sampai mantul atas bawah gitu. Naik dan turunnya juga kita hitung. Jadi gimana? Kita menghitungnya. Jarak totalnya itu adalah jarak jatuh ditambah sama banyaknya pantulan gitu. Berarti tinggal kita kerjakan untuk cari jarak jatuhnya udah dapat ya. Berapa tadi? 200. Gimana caranya? Maka jumlah pantulan yaitu 2 dikali A dibagi dengan 1 dikurang R. Kenapa ada 2? Karena dia naik turun gitu. Jadi langsung aja dikalikan 2 si A-nya. Ini berarti 2 dikali A. A-nya berapa tadi? 160 kan? Berarti 2 kali 160 dibagi dengan 1 dikurang. R-nya berapa? R-nya itu 4/5-nya. R-nya itu 4/5. Karena bedanya 4/5 kali tinggi sebelumnya gitu ya. Berarti 4/5. Maka jadinya di sini 2 kali 160 adalah 320. Kita bagi dengan 1 dikurang 4/5, yaitu 1/5. Atau kalau kita buat di sini 320 dikali 5/1 ya. Yaitu nilainya S pantulan kita adalah 1600 gitu. 1600 apa? Cm. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan. Maka jarak total kita yaitu jarak jatuh berapa tadi? 200 di awal ya. Ditambah dengan S pantulan kita 1600. Maka total kita adalah 1800 cm. Ada di opsi apa? Ada di opsi entok. Nah, ini ada trik untuk mengerjakan soal ini. Kita tengok di sini ada dianya rasionya ya. Berapa tadi? 4/5 kan? Oke, 4-nya ini sebagai si A, 5-nya sebagai si B. Berarti kalau kita kerjakan di sini yang ditanya jumlah jarak ya. Maka di sini jumlah jarak yaitu B ditambah A kita bagi dengan si B dikurang dengan A. Lalu kita kali dengan tinggi awalnya. Berapa tinggi awalnya tadi? 200 tinggi awal kita. Atau kalau kita buat di sini H0-nya itu adalah 200 gitu. Berarti tinggal kita masukkan nilainya. B tambah A 5 ditambah 4 kita bagi dengan 5 dikurang 4 dikali dengan 200. Maka jadinya 5 tambah 4 9 dibagi 1 tetap 9 ya. 9 kali 200 yaitu 1800 cm gitu. Selesai. Sama ya yang ini dengan yang ini. Kita lanjut soal nomor 26. Jumlah n suku pertama suatu deret geometri ditentukan oleh Sn. Rasionya berapa? Oke, kalau rasio tadi gimana? UN dibagi dengan UN kurangi 1, ya kan? Nah, atau kalau misalnya mau gampangnya U2 dikurang U1, U3 kurang U2 bagi U1, U3 bagi U2, dan seterusnya. Maka ini kita harus cari dulu U1-nya. Dari Sn ya, kita permisalkan. Misalkan N-nya 1 dulu. Maka jadinya S1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 1 dikurang 3 gitu ya. 2 pangkat 24 ditambah 2 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Ini untuk S3 kita. S3 itu adalah sama dengan ya. S3 itu sama dengan U1. Maka U1 kita adalah 3.
Oke, dapat U1-nya 3, kita pakai permisalan, N-nya adalah 2. Maka jadinya S2, 2 pangkat 2 tambah 1, ditambah 2 pangkat 2, dikurang dengan 3. Maka S2 kita adalah 2 pangkat 3, 8, 8 ditambah 4, dikurang 3, jadinya 9, gitu. Nah, S2 ini asalnya dari mana? S2 ini nilainya sama dengan U1 ditambah U2, gitu. Berarti S2-nya 9, U1-nya 3, U2-nya U2. Maka U2 kita adalah 9 dikurang 3, yaitu 6. Dapat nih U2-nya 6. Sudah, tinggal kita kerjakan aja. Yang ditanya rasio kan. Maka rasio adalah U2 dibagi U1, yaitu 6 bagi 3. Jawabannya 2. Gitu. Jumlah N suatu deret geometri ditentukan oleh Sn. Untuk kita permisalkan N-nya itu adalah 1. Maka jadinya S1 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 1 dikurangin 3 gitu ya. Berarti S1 kita adalah 3 pangkat 2 dikurangi 3. Nah, berapa dianya? Maka S1 kita adalah 9 dikurangi 3, 6. Oh ya, S1 itu sama juga dengan U1, yaitu 6 gitu ya. Berarti di sini U1-nya 6. Tinggal kita kerjakan permisalan yang kedua. N-nya adalah 2. Maka S2 kita adalah 3 pangkat 1 tambah 2 berarti ya. 3 pangkat 3 dikurangi dengan 3. Maka S2 kita adalah 27 dikurangin 3, 24. Nah, ingat S2 itu sama dengan U1 ditambah U2, ya kan? Maka 24 sama dengan U1-nya 6 ditambah dengan U2. Maka U2 kita adalah 18. Oke, yang ditanya sama dia rasionya ya. Maka rasio kita adalah U2 dibagi U1. 18 dibagi 6. Maka jawabannya 3. Rasio kita 3 ada di dodol. Nomor 28, diketahui 3 buah bilangan membentuk barisan geometri dengan jumlah 52. Jika suku tengahnya ditambah 8, maka terbentuk barisan aritmatika. Selisih bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya apa? Oke. Pertama kita kerjakan dulu di sini untuk yang barisan geometrinya ya. Barisan geo. Nah, kalau barisan geo katanya tadi jumlahnya ya, berarti A ditambah AR ditambah R pangkat 3. Ini kan 3 buah bilangan yang berderetan ya gitu. Totalnya adalah 52 katanya. Oke, ini kita biarin dulu, jangan diapa-apai. Kita tinggal lanjut. Setelah itu barisan aritmatika katanya terbentuk barisan aritmatika kalau suku tengah dijumlahkan dengan 8. Maka jadinya AR tambah 8 jadinya kan. Ini AR pangkat 3. Oke. Nah, ini dia barisan aritmatikanya. Syarat dari barisan aritmatika apa? Ingat, syaratnya itu apabila bedanya konstan, ya kan? Bedanya konstan atau sama. Maka U2 dikurang U1 akan sama dengan U3 kurang U2. U2 kurang U1 ini akan sama dengan U3 dikurang U2 gitu. U2 kita adalah AR tambah 8 dikurang A akan sama dengan AR pangkat 3 dikurang dengan AR yang ditambahi dapat 8 gitu. Maka jadinya AR pangkat 3 ya kan, untuk si AR pangkat 3-nya aja. Lalu dikurang dengan AR, dikurang dengan AR lagi, kurang 8 dikurang 8 ditambah sama A gitu ya, sama dengan 0. Maka sekarang tinggal kita gabungin AR pangkat 3 ini jadi minus 2AR minus berapa itu? 16 ditambah sama A sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kan muncul gini ya. AR pangkat 3 ditambah A sama dengan 52 dikurang AR. Boleh nggak buat gini? Ini AR-nya kita hilangin. Jadi dikurang AR, ya kan? Nah, ini kita pakai nanti untuk ngerjain soalnya yang di sini. AR pangkat 3 ditambah A. Ini kan muncul ya. Jadi kalau kita tulis AR pangkat 3 ditambah dengan A dikurang 2AR dikurang 16 sama dengan 0, ya kan?
Di sini kita buat, maka jadi siapa? AR pangkat 3 tambah A, ini tadi itu nilainya adalah 52 dikurang AR. Lalu dikurang 2 AR lagi, kurang 16, sama dengan 0. Sekarang kita tinggal kerjakan. Ini jadi minus 3 AR, ini jadi tambah 36. Sama dengan 0. Maka jadinya min 3 AR sama dengan minus 36 ya. Maka AR kita adalah 12. Oke, kita dapat AR kita 12. Lanjut. Setelah dapat si AR, maka kita tinggal bolehlah buat gini. Jadi siapa? A itu adalah 12 per R ya. Jadi ada 2 persamaan di sini yang kita pakai nantinya. Nah, kita tinggal lanjut di sini masukin ke persamaan yang pertama. A ditambah AR, A ditambah AR, AR-nya adalah, biarin aja dulu gini deh, AR pangkat 3 itu jadi AR kali R, boleh ya, sama dengan 52 tadi. Maka A-nya adalah 12 per R, AR-nya 12 tambah AR-nya 12, R-nya sendiri dulu, sama dengan 52 gitu. Kalau nggak mau ada pecahan, semua kita kalikan dengan R. Berarti jadi siapa di sini? 12 ditambah 12 R ditambah 12 R kuadrat muncul sama dengan 52 R. Maka tinggal kita buat 12 R kuadrat ditambah 12 R dikurang 52 R tambah 12 sama dengan 0 ya kan? Jadinya 12 R kuadrat, yang ini minus 30 R ditambah 12 sama dengan 0. Kok 30 40 ya? Minus 40 R. Oke. Nih kita bagi aja. Dikecilin lagi, bagi berapa dianya? Bagi 3 ya, bagi 4 ya. Maka jadinya 3R kuadrat dikurang 10R tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita faktorin. Oke, faktorisasi ya. Siapa aja? Ini jadinya 3R dikurang 1. Lalu habis ini R dikurang 3 gitu ya. Maka jadi totalnya R kita adalah 1/3. Untuk R-nya di sini adalah 3. Pilih aja salah satu. Yang mana mau kita pilih? Misalnya kita mau milih yang ini. R kita siapa tadi? R-nya sama dengan 3. Maka A-nya siapa? A-nya kan tadi 12 per R ya. 12 per R. Maka A kita adalah 12 bagi 3, yaitu 4. Dapat nih A-nya 4, R-nya 3. Tinggal kita kerjain. AR sama R pangkat 3 kan. Berarti A-nya adalah 4, AR-nya tadi 12. AR pangkat 3 itu kan AR dikali R ya. Maka jadinya ini 4, 12, AR-nya adalah 12 dikali sama R-nya 3. Maka 36 gitu. Nah ini barisannya. Oke, berarti yang ditanya apa? Selisih bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Maka jawaban kita adalah 36 dikurang 4. Jawabannya 32. 32 ada di opsi dodol gitu. 29. Diketahui deret geometri P dan deret geometri Q mempunyai jumlah tak hingga yang sama. Oke, cerita tentang jumlah tak hingga gitu ya. Berarti nanti rumus yang akan kita pakai adalah S tak hingga, yaitu A dibagi dengan 1 dikurang R. Rasio deret geometrianya adalah Q, deret P itu. Oke, kita tinggal kerjakan yang pertama yang banyak dikasih tahu dulu, yaitu deret P. Maka S tak hingga dari si P dulu ya. A dibagi 1 dikurang R. A-nya berapa? A-nya itu adalah 2/3. Kita bagi dengan 1 dikurang, rasionya berapa? Kita hitung dulu rasio si R. Rasio dari si P ya, dari si P itu adalah 2/9. Kita bagi dengan 2/3 atau 2/9 dikali 3/2. Mati jadi sepertiga. Maka ini 1/3. Berarti jawabannya 2/3
Ini langsung aja ya kali ya. 3 dikurang 1 dikali 1 berarti 2/3. Maka dibalik 3/2. Mati-mati jawabannya 1. Oke. Tinggal kita kerjakan aja. Tak hingga dari si Q-nya. Berapa nilainya? Itu yang ditanya ya. Oh enggak, nilainya sama tadi ya. Maka jadinya A dibagi 1 kurang R juga ya. Maka S tak hingganya sama tadi, sama si P. Yaitu 1 sama dengan si A-nya berapa? A-nya kan belum tahu, itu yang ditanya. Dibagi dengan 1 dikurang rasio dari Q itu adalah 4/5. Oke, tinggal kita kerjakan aja di sini. 1 sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang 4/5 itu adalah 1/5 gitu. Maka A kita adalah ini kalikan ya. 1/5. 1/5 ada di apa? Ada di opsi ayam. 30. Penyusutan harga sebuah mesin setiap tahunnya 12/3 dari harga tahun sebelumnya. Pada tahun keberapa mesin tersebut kurang dari setengah dari harga pada saat mesin tersebut dibeli. Oke, ini kita ganti aja. Jadi berapa? Jadi kan pecahan biasa ya. 12/3 berarti 3 kali 12, 36 tambah 1, 30 itu 37/3%. 37 bagi 3 adalah 12, 12,3%. Oke, tinggal kita hitung aja. Kerjain di sini. Untuk yang pertama, harga awal kita ambil aja itu jadi 100% ya. Oke, maka tahun pertama kata dia kan terjadi penyusutan ya. Otomatis harga awalnya 100% berkurang dengan penyusutannya berapa? 12,3% dari harga awal ya. Berarti 12,3% dari dalam matematika itu adalah kali dari 100%. Oke, tinggal kita kerjakan di sini. Nanti jawabannya itu adalah 87,7% gitu. Oke, kita tinggal kerjain untuk tahun kedua. Tahun keduanya berarti harganya sudah 87,7% ya kan? Kita kurang dengan penyusutannya lagi yaitu 12,3 dari harganya 87,7%. Oke. Ini totalnya nanti adalah 76,9% gitu. Lanjut. Tahun ketiga lakukan hal yang sama. Harganya sudah menjadi 76,9% nyusutnya. Dikurang dengan penyusutan 12,3% tiap tahun dikali harga yang sekarang 76,9%. Ini totalnya adalah 67,4%. Nah, lakukan hal yang sama sampai nanti dapat di T6 tuh. T6-nya nanti itu hasilnya adalah 45,77%. Sesuai sama soal apa kata dia? Kurang dari setengah. Berarti kurang dari setengah 45,7 ya. Pas ya. 45,7 itu adalah kurang dari setengahnya 100%. Maka jawabannya tahun ke-6. Cecak gitu. Oke. Cukup sekian pembahasan dari barisan dan aritmatika pada kelas 10. Jumpa lagi. Bye.